Ratu Victoria adalah ratu dari Inggris Raya dari 20 Juni 1837, sekaligus Maharani India dari 1 Januari 1877 hingga wafatnya pada tahun 1901. Ia tercatat sebagai ratu terlama kedua yang memerintah Inggris Raya setelah Ratu Elizabeth II. Pada masa pemerintahannya, Inggris Raya mencapai puncaknya dan menjadi suatu negara yang sangat kuat, makmur, dan berkuasa dengan koloni yang tersebar di berbagai belahan dunia. Kisah cintanya dengan Pangeran Albert pun tak kalah menarik untuk dibahas. Namun, dalam beberapa waktu terakhir ini, ditemukan pemakaman tak bertanda di dekat bekas sekolah asrama di British Columbia dan Saskatchewan, Canada. Penemuan inilah yang menyeret nama Ratu Victoria. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Ratu Victoria lahir pada tanggal 24 Mei 1819. Ayahnya adalah Pangeran Edward, putra keempat dari Raja George III, dan ibunya adalah Putri Victoria dari Saxe-Coburg-Saalfeld. Saat lahir, ia diberi nama Alexandrina Victoria. Nama ini terinspirasi dari nama ayah baptisnya yang merupakan Kaisar Rusia, yaitu Tsar Alexander I. Saat ia masih kecil, seluruh anggota keluarga kerajaan memanggilnya dengan nama Drina. Sayangnya, ia kurang menyukai nama ini dan lebih memilih Victoria untuk dijadikan nama panggilannya. Nama ini pun digunakan hingga ia naik tahta sebagai Ratu Inggris. Sebenarnya, Ratu Victoria bukanlah pewaris tahta utama seperti halnya Pangeran Charles sekarang. Ketika Ratu Victoria lahir, ia menempati posisi kelima sebagai pewaris tahta kerajaan Inggris setelah keempat putra sulung Raja George III, yaitu George IV, Frederick Adipati York, William IV, dan Edward ayah Victoria. Mengingat posisinya, rasanya mustahil bagi sang putri untuk menjadi ratu. Namun, takdir berkata lain. Setelah kematian Raja George III pada tahun 1820, kekuasaan diberikan kepada putra pertamanya, George IV. Sayangnya, Raja George IV ini juga meninggal 10 tahun kemudian tanpa memiliki penerus, sehingga tahtanya diberikan kepada adiknya yang bernama William IV. Kondisi ini kembali terulang pada Raja William IV yang meninggal pada tahun 1837. Selepas kepergian William IV, tahta seharusnya jatuh ke tangan ayah Putri Victoria yang bernama Pangeran Edward. Namun karena Pangeran Edward juga sudah meninggal pada tahun 1820, maka tahta akhirnya diberikan kepada Putri Victoria. Putri Victoria dilantik menjadi Ratu Kerajaan Inggris pada tanggal 20 Juni 1837 di saat usianya masih 18 tahun. Ia menjadi keluarga kerajaan pertama yang tinggal di Buckingham Palace segera setelah pelantikannya. Ratu Victoria ternyata merupakan seorang poliglot. Istilah poliglot diberikan kepada orang yang fasih menggunakan beberapa macam bahasa. Lahir dan besar di keluarga kerajaan Inggris sudah pasti membuat Ratu Victoria fasih berbahasa Inggris. Dan karena ibunya adalah orang Jerman, maka sang ratu juga menguasai bahasa Jerman sejak masih kecil. Sama seperti kebanyakan bangsawan lain, Ratu Victoria juga belajar di rumah, di mana ia mempelajari bahasa Latin, Prancis, juga Italia. Pada saat perayaan yubileum emasnya, Ratu Victoria menerima pelayan India yang ia promosikan menjadi guru pribadinya, yaitu Abdul Karim. Karim mengajarkan bahasa Urdu dan Hindi dan memperkenalkannya lebih jauh pada India, negara koloninya. Meski keluarga dan politisi pada masa itu membencinya, tetapi ia memberikan Karim kehormatan dan tanah di India, serta membawanya bersama dalam kunjungan ke French Riviera. Ratu Victoria bertemu pertama kali dengan Pangeran Albert dalam pesta ulang tahunnya yang ke-17. Pangeran Albert yang kebetulan saat itu sedang mengunjungi istana Kensington bersama pamannya ikut menghadiri pesta tersebut. Ia pun langsung membuat Putri Victoria jatuh cinta. Awalnya mereka berdua menjalin hubungan persahabatan selama 4 tahun. Uniknya, ratulah yang melamar Pangeran Albert.
Karena menurut tradisi kerajaan Inggris, seorang ratu tidak boleh dilamar oleh siapapun. Akhirnya, ratu melamar Pangeran Albert dari Saxe-Coburg-Gotha yang merupakan sepupu pertamanya itu pada tanggal 15 Oktober 1839. Dan mereka menikah di kapel kerajaan St. James, London pada tanggal 10 Februari 1840. Di abad ke-18, warna putih dianggap sebagai warna yang membosankan. Alih-alih menggunakan warna putih, kebanyakan pengantin justru lebih memilih gaun pernikahan berwarna cerah. Namun, Ratu Victoria tidak seperti perempuan kebanyakan. Di hari bahagianya itu, ia justru memilih mendobrak tradisi dengan menggunakan gaun pengantin model off-shoulder berwarna putih. Tidak hanya gaun putih, sang ratu juga melengkapi penampilannya dengan sepatu putih, kalung dan anting berlian Turki, bros safir, dan karangan bunga jeruk sebagai pelengkapnya. Ratu Victoria adalah perempuan Inggris pertama yang mengenakan gaun pernikahan berwarna putih. Selama pernikahannya dengan Pangeran Albert, keduanya dikaruniai 9 anak. Anak-anak ini kemudian menikah dengan beberapa bangsawan dari kerajaan Eropa. Pernikahan ini dilakukan bukan hanya untuk mempertahankan darah bangsawan, namun juga untuk memperkuat hubungan antara kerajaan Inggris dengan kerajaan lain di benua Eropa. Pernikahan anak-anaknya memberikan Ratu Victoria 42 orang cucu di seluruh kerajaan Eropa, mulai dari seperti Kekaisaran Rusia, Jerman, Spanyol, Norwegia, Yunani, Swedia, hingga Romania. Karena banyaknya keturunan Ratu Victoria, sang ratu sampai mendapat julukan Grandmother of Europe. Ratu Victoria juga memiliki kisah cinta yang indah dengan suaminya, Pangeran Albert. Pasangan ini mempertahankan pernikahan dan hubungan politik yang erat selama sisa pernikahan mereka sampai tahun 1861. Sedihnya, setelah 21 tahun pernikahan, Ratu Victoria harus menerima kenyataan pahit. Pangeran Albert yang sangat dicintainya itu menghembuskan nafas terakhirnya di usia 42 tahun pada tanggal 14 Desember 1861 setelah terkena penyakit demam tifus. Ratu sangat terpukul dan sangat berduka. Peristiwa kelam dalam hidup Ratu Victoria di tahun 1861 ini membuatnya sempat mengalami depresi berat. Ratu Victoria memilih mundur dari tugas kerajaan selama 9 tahun dan baru kembali bekerja pada tahun 1870. Tak hanya itu, sang ratu juga memilih mengenakan gaun berwarna hitam selama 40 tahun sisa hidupnya untuk mengekspresikan perasaan dukanya yang mendalam atas kepergian Pangeran Albert. Ratu Victoria mungkin merupakan ratu paling beruntung sepanjang sejarah kerajaan Inggris. Karena selama masa pemerintahannya, Ratu telah mengalami 8 upaya untuk mengambil nyawanya. Upaya pertama terjadi tahun 1841 ketika Ratu dan suaminya melakukan perjalanan malam dengan menggunakan kereta kuda. Pelaku yang bernama Edward Oxford melontarkan peluru ke kereta kuda yang ditumpangi pasangan tersebut. Untungnya peluru meleset karena kereta kuda bergerak cepat. Di tahun-tahun selanjutnya, Ratu Victoria menghadapi beberapa upaya lagi, namun ia selalu berhasil lolos. Memerintah selama 63 tahun, Ratu Victoria ternyata tidak kalah hebat dari Ratu Elizabeth II. Ratu Victoria dengan bantuan Pangeran Albert menciptakan monarki konstitusional gaya baru di Inggris. Ia menjadi pelindung 150 institusi termasuk puluhan badan amal, sementara Pangeran Albert mendukung pengembangan museum pendidikan. Bersama-sama, mereka membantu membentuk citra keluarga kerajaan yang baik. Ratu Victoria juga menjadi Maharani India untuk mengikat monarki dan kekaisaran lebih dekat. Ia menerima gelar itu atas saran dari Perdana Menteri ke-7, Benjamin Disraeli. Ia menyetujui kebijakan imperialisnya yang menjadikan Inggris sebagai negara paling kuat di dunia. Meski pada awal masa pemerintahan, Ratu Victoria kerap tidak mengambil kebijakan yang tepat, akan tetapi hingga akhir hayatnya, ia dikenal sebagai ratu yang bijaksana dan mencintai perdamaian. Ratu Victoria meninggal di Osborne House di Isle of Wight pada tanggal 22 Januari 1901, setelah pemerintahannya yang berlangsung hampir 64 tahun. Edward VII
anak kedua dan putra sulungnya menggantikan tahtanya. Itulah kisah Ratu Victoria dari Inggris yang ternyata tak kalah hebat dari Ratu Elizabeth II. Namun, sebaik dan semakmur apapun pada masa pemerintahannya, baru-baru ini muncul skandal yang menyeret namanya. Dalam beberapa waktu terakhir, ditemukan pemakaman tak bertanda di dekat bekas sekolah asrama di British Columbia dan Saskatchewan, Kanada. Penemuan makam tak bertanda ini diyakini berisi jenazah anak-anak pribumi atau First Nations yang pada tahun 1900-an hingga tahun 1970-an dipaksa untuk masuk sekolah asrama yang dibiayai pemerintah Kanada dalam program asimilasi. Karena temuan tersebut, maka ada kekecewaan mendalam dari publik tentang sejarah kolonial masa lalu Kanada. Saat itu, Ratu Victoria berkuasa di Inggris dari tahun 1837 sampai kematiannya pada tahun 1901. Ketika ia berkuasa, Konfederasi Kanada didirikan. Saat itu, kerajaan Inggris merundingkan perjanjian dengan pribumi asli di Kanada, dan pemerintah memberlakukan kebijakan sekolah asrama selama pemerintahannya. Itulah sebabnya rakyat Kanada sangat marah sehingga mereka berunjuk rasa, menggulingkan dan merusak patung Ratu Victoria serta patung Ratu Elizabeth II. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa juga untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.